Perkenalkan, nama saya Angger Spatiosa dari kelompok 8. Saya Hani Mariandini dari kelompok 8. Saya Kinanto Idira Wulandari dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Sairunisa. Saya dari kelompok 8. Saya dari kelas 01 SAKK 01. Maka saya Salma Ramadina di kelompok 8. Saingan bisnis sebagai pemicu. Persaingan dalam dunia bisnis berperan penting sebagai motor utama inovasi pasar. Berdasarkan konsep ekonomi, persaingan memaksa perusahaan untuk terus menciptakan inovasi agar dapat bertahan dan unggul, baik melalui pengembangan produk baru, proses yang lebih efisien, maupun taktik pemasaran yang kreatif. Di Indonesia, dengan pasar yang berkembang pesat, termasuk pertumbuhan ekonomi digital, usaha kecil menengah atau UKM, dan industri manufaktur, persaingan berfungsi sebagai pendorong inovasi. Materi ini dikembangkan dari analisis jurnal-jurnal Indonesia yang mengeksplorasi bagaimana persaingan mendorong inovasi di berbagai bidang. Kami akan menguraikan teori fundamental data empiris dari jurnal serta aplikasi praktisnya. Konsep Schumpeter melalui gagasan kreatif destruction menggambarkan bahwa inovasi lahir dari persaingan yang merusak model bisnis lama dan membangun yang inovatif. Persaingan di pasar atau market competition mendorong perusahaan untuk berinovasi demi mendapatkan keunggulan kompetitif seperti membedakan produk atau menekankan biaya operasional. Di pasar Indonesia yang ditandai oleh persaingan sengit di bidang e-commerce, teknologi finansial, dan manufaktur, inovasi seringkali melibatkan penerapan teknologi digital atau model bisnis yang mengganggu status quo. Di sini saya akan menjelaskan data empiris dari Jurnal Indonesia. 1. Ada dampak persaingan pada inovasi di sektor UKM. Mendorong UKM untuk berinovasi, misalnya dengan mengadopsi e-commerce untuk memperluas pasar. 2. Persaingan dan inovasi teknologi di industri manufaktur, yang dimana persaingan internasional memaksa perusahaan manufaktur Indonesia untuk berinovasi, seperti menerapkan industri 4.0, otomasi atau LOT, guna meningkatkan produktivitas. Tanpa inovasi, resiko kalah dari persaingan luar negeri yang sangat besar. 3. Ada inovasi pasar di sektor digital dan teknologi finansial, di mana persaingan di pasar teknologi finansial Indonesia dengan pemain seperti GoPay, OVO, dan Dana mendorong inovasi layanan seperti QRIS atau pinjaman online. Dan terakhir, 4. Ada persaingan dan inovasi di pasar pertanian, yang dimana sektor pertanian persaingan dengan produk impor mendorong inovasi seperti pertanian organik atau sistem irigasi pintar. Walaupun hambatan seperti keterbatasan modal masih ada. Dalam kondisi pasar yang semakin padat, UKM dituntut untuk berinovasi agar tetap bertahan. Tekanan persaingan membuat mereka mencari strategi baru, seperti memanfaatkan e-commerce untuk memperluas jangkauan. Di sektor kuliner Jakarta, misalnya UKM yang bersaing dengan platform besar seperti Gojek dan GrabFood, memilih untuk menghadirkan menu yang lebih khas atau membangun layanan pengiriman mandiri. Pola ini sejalan dengan temuan Sari dan Hidayat pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat persaingan, semakin besar dorongan UKM untuk berinovasi. Berdasarkan referensi Sari, DP dan Hidayat.R tahun 2020, personal branding, pengaruh persaingan pasar terhadap inovasi produk pada UMKM di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 25 ayat 2 halaman 145-162. Dalam kurung penelitian ini menggunakan data survei dari 200 UKM dan menemukan hubungan positif antara tingkat
persaingan dan derajat inovasi produk. Inovasi pasar di sektor digital dan teknologi finansial. Inovasi pasar di sektor digital dan teknologi finansial telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Beberapa contoh inovasi yang sedang berkembang pesat di Indonesia adalah yang pertama, dompet digital atau yang disebut dengan e-wallet. Memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara online dengan mudah dan aman. Yang kedua, pinjaman online, P2P lending, memungkinkan individu untuk meminjam uang langsung dari investor tanpa melalui perantara. Yang ketiga, investasi digital, memungkinkan pengguna untuk berinvestasi dalam saham, reksadana, dan produk investasi lainnya secara online. Yang keempat, asuransi digital, memungkinkan pengguna untuk membeli asuransi secara online dengan mudah dan cepat. Yang kelima, teknologi blockchain, memungkinkan transaksi keuangan yang aman dan transparan tanpa perlu perantara tradisional seperti bank. Inovasi-inovasi ini telah meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank tradisional. Selain itu, inovasi-inovasi ini juga telah meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi keuangan. Temuan pesaing di pasar teknologi finansial Indonesia dengan pemain seperti GoPay, OVO, dan Dana mendorong inovasi layanan seperti QRIS atau pinjaman online. Persaingan ini membentuk ekosistem inovasi yang dinamis. Ilustrasinya, startup finance yang berkompetisi untuk pengguna dompet digital menghasilkan fitur seperti diskon atau integrasi dengan platform e-commerce. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan aplikasi. Kesimpulan dan aplikasi, persaingan bisnis di Indonesia tidak hanya memicu inovasi pasar, tetapi juga mempercepat perubahan ekonomi khususnya di era digital. Meski demikian, tantangan seperti peraturan yang rumit atau kesenjangan akses teknologi bisa menghalangi inovasi. Bagi perusahaan, pendekatan seperti kerjasama atau integritas, penelitian dan pengembangan dapat memperkuat manfaat persaingan. Secara umum, jurnal-jurnal ini menegaskan bahwa persaingan adalah pendorong utama inovasi dengan bukti ekspresi dari berbagai sektor. Terima kasih.